oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan legalitasnya baik melalui Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali bahasa qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Kalau kau mau nyebut asma Allah boleh menggunakan lafaz Allah atau Ar-Rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Pokok menggunakan asma-asma al-husna, asma-asma Allah yang baik, yang bagus, yang indah, yang istimewa. Ada berapa jumlahnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah ini memiliki asma 99, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang menjaganya maka ia pasti masuk surga. Apa maksud dengan ahsa, menjaga? Adalah orang yang senantiasa berdekatan dengan Asmaul Husna. Dekat bisa dengan mempelajarinya, dekat bisa dengan membacanya tiap hari, dekat bisa dengan cara menghafalkannya. Dan yang paling istimewa di sini adalah dekat dengan cara ada upaya mengisi diri kita ini dengan asma-asma al-husna di dalam diri. Alhasil, misal nih Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita paham Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kemudian kita terapkan dalam kapasitas kita sebagai seorang hamba menjadi penyayang, menjadi pengasih minimal pada setiap orang yang bertemu sehari-hari dengan diri kita. Ya. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Maka kita adalah orang yang menjadi pengantar rezeki Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Maka kita akan terus mencari tahu dan memberitahu tentang kebaikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita dan terus sebagainya, maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain, man hafidhaha dakhalal jannah, siapa orang menghafalkannya maka akan masuk surga. Maka berulang kali saya pesan kepada diri saya sendiri dan kepada siapapun yang berkenan, kalau habis baca Al-Quran atau sebelumnya atau sesudahnya bebas, pokoknya usahakan setiap hari itu membaca Asmaul Husna. Nah, itu di dalam Al-Quran biasanya satu cetakan, entah di depan entah itu di akhir, atau ba'da sholat atau apapun itu, pokoknya Asmaul Husna yang ada 99 itu kebaca. Walau setiap asma itu memiliki sir atau memiliki keistimewaan spesifik masing-masing. Tentu kalau itu terkait rezeki ya Al-Wahhab atau Ar-Razzaq. Kalau itu terkait bagaimana memiliki anak yang sempurna, berarti kemarin itu Al-Musawwir, yang Maha menciptakan bentuk fisik setiap makhluknya. Berarti yang kita baca Al-Musawwir dan sebagainya. Pokoknya paling aman baca aja semua. Kapan? Bebas waktunya. Kemarin kita Al-Qahhar ya. Hari ini kita berarti Ar-Razzaq. Coba deh kalau dihitung dari awal nih, biar kita ini ngaji Asmaul Husna ini urut ceritanya ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffar al-qahhar al-wahhab ar-razzaq. Sudah berapa berarti kita ngaji? 18. Enggak terasa ya, sudah 18. Alhamdulillah, ini pun nikmat dari Allah. Ya Allah. Saya sendiri tidak ngajar seperti ini jarang baca, jujur saja. Walaupun saya punya kitab-kitab orang, karena biasanya yang kebaca itu yang buat ngajar. Jadi kenapa setiap zuhur itu nyaris tidak pernah libur ngaji tafsir? Jawabannya karena setiap hari saya harus baca Al-Quran yang sekaligus maknanya. Caranya bagaimana? Ya ngaji sama santri-santri.
Sampai itu kemarin ke Turki, sampai itu kemarin ke Mekah, ke Madinah, sampai ke Bali. Kalau ba'da zuhur itu ya tetap tak buka sebentar, habis itu tak live, terus anak-anak santri yang putra maupun putri ngaji seret, walaupun satu ayat. Ya, hanya itulah mungkin kenangan-kenangan kita di dunia. Kelak di akhirat barangkali itu yang menjadi ya penarik rahmatnya Allah. Demikian pula kita lagi baca Asmaul Husna seperti ini. Ini tidak ada yang kita mohon, tidak ada yang kita minta kecuali Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya, keridhaan untuk kita semuanya. Apalagi ini terkait ilmu, maka pasti berlaku hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dikehendaki baik oleh Allah sampai puncaknya nanti husnul khotimah. Kalau ingin tahu tandanya adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut dia diberikan hati, rasanya pengen kenal sama Allah, rasanya pengen tahu tentang Islamnya, rasanya pengen kenal tentang Nabinya, pengen ngerti aja. Lah kepinginan ngerti ini tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis, keinginan tahu itulah tanda Allah sedang memperbaiki orang tersebut. Jadi kalau diwalik ada orang baik tapi dia tidak begitu senang terhadap ilmu, tidak begitu senang terhadap ngaji atau kajian Al-Quran, hadis, Asmaul Husna, terus fikih dan sebagainya, enggak ada keinginan seperti itu, maka baiknya hanya versi manusia. Ngomongnya kayak api, lah seneng ngaji pura, seneng ilmu pura, ya ora sih, ya berarti baik tapi versi siapa? Manusia, versi makhluk. Padahal kita kalau mati itu ketemunya sama siapa? Nanggung jawabkan amal sama siapa? Sama Allah. Aku berarti menungso wala yuradati itu. Oleh karena itu kita harus baik versi Allah dengan cara yang paling simpel adalah seneng ngaji, seneng kepada ilmu. Bon. Hari ini kita Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu maknahul mubalaghah minar razaq. Maknanya adalah pemberi rezeki dengan sigot. Sigot itu bentukan lafadz Ar-Razzaq. Roknya tasdidnya ada dua, tasdid pada huruf ra, tasdid pada huruf za, terus dikasih alif baru qaf. Itu artinya Allah Maha atau Allah sangat pemberi rezeki yang paling puncak. Namanya mubalaghah, sigot yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari standar. Nah, itu namanya mubalaghah. Kalau idiom dalam bahasa Indonesia ada tapi kurang tepat. Kayak macam orang bilang itu hiperbola. Hiperbola kan melebih-lebihkan sesuatu tapi tidak pada sebenarnya. Kalau ini adalah mubalaghah, itu melebih-lebihkan sesuatu karena memang tepat. Allah itu lebih, puncaknya puncak pemberi rezeki. Nah, itu Ar-Razzaq dengan dua tasdid. Tasdid pertama pada ra karena tuntutan alif lam samsiyah. Kemudian tasdid pada huruf za, tasdid pada huruf za dikasih alif, itu namanya Allah sangat pemberi rezeki. Ya, gitu. Terus apa itu yang dimaksud rezeki? Wa haqiqatur rizq. Hakikat rezeki itu apa kalau versi Al-Qur'an? Ini di dalam kitab tafsir ya disebutkan. Jadi beliau Syekh Mutawalli Sa'rawi ngutip dalam kitab-kitab tafsir. Apa itu rozak atau rezeki? Maaf kok rozak, rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka namahul intifa bihi muhayyaan lahu. Segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk menuju pada pemberi rezeki. Itu baru namanya rezeki. Saya tanya sama panjenengan, jane rezeki itu soal ngitung duit atau soal memanfaatkan duit? Nek ngitung tok tapi ora iso manfaatke jenengane apa? Bukan rezeki. Itu masih ada satu koyet lagi, memanfaatkan duit untuk menuju pada yang memberi duit, yakni Allah. Itu baru disebut rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehat rezeki atau bukan? Rezeki. Kalau digunakan menuju pada pemberinya, itu rezeki. Kalau sehat digunakan untuk memaksiati, itu kalau versi sini bukan rezeki, namanya
barangkali lebih tepat bukan inti rezeki tapi ampas rezeki. Kita ini kan sepakat nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada manusia dan jin diciptakan kecuali untuk apa? Ibadah. Berarti segala yang Allah kasih adalah fasilitas bernama rezeki untuk alat ibadah. Berarti inti dari pemberian Allah bernama rezeki itu intinya untuk ibadah. Kalau ada rezeki yang tidak digunakan untuk inti hidup yakni ibadah, sesuatu yang kehilangan inti namanya ampas. Betul? Sesuatu yang kehilangan inti namanya apa? Ampas. Nah, saya kasih permisalan misal gini nih. Ya yang paling gampang, ya ini kelapa itu sarinya itu yang dipakai, kemudian lainnya adalah ampas atau sampahnya. Demikian pula air misalkan kayak gini nih. Ini intinya ada di air atau di sampahnya? Intinya ada di air. Maka setiap rezeki yang terfungsikan untuk ibadah, ia namanya inti rezeki. Karena memang intinya untuk ibadahlah kita diciptakan. Begitu tidak digunakan untuk ibadah, maka dia sebagai ampas rezeki. Sehingga orang sebanyak apapun uangnya, kalau tidak tergunakan untuk ibadah, baik proses mendapatkannya terus kemudian menggunakannya, maka dia tercerabut dari inti ampas. Saya tanya, kalau ampas dikonsumsi, sampah dikonsumsi, membikin apa? Penyakit. Ya, penyakit. Maka silahkan sampean cari uang sebanyak mungkin, tapi proses mencarinya tidak jadi ibadah. Misalkan proses mencarinya jadi dosa, sebab ngambil milik hak orang lain. Proses nyarinya jadi dosa, sebab mendolimi orang lain, sebab ngapusi, sebab malsu nota, sebab itu bukan milik sendiri tapi dipaksakan untuk jadi milik sendiri. Ini berarti proses mendapatkan uang bukan rezeki, atau rezeki wes proses mendapatkan rezeki tapi tercerabut dari inti. Maka sampai jadi itu mobil, sampai jadi itu makanan, sampai itu jadi rumah, sampai itu menjadi air minum dan sebagainya, ia bukan berstatus inti rezeki, tapi dia berstatus apa? Ampas rezeki. Kasih makan ke anak, kasih makan ke istri, coba diajak ke yang baik-baik pasti sulit. Ini pasti ada penyakit, namanya penyakit akhlak, penyakit karakter, penyakit semacam-macam. Ya kalau orang kata namanya rezeki yang tidak berkah. Kenapa? Proses mendapatkannya bukan sebuah proses ibadah, tapi proses dosa. Nah, yang disebut rezeki itu mendapatkannya menjadi proses ibadah, mengeluarkannya pun untuk proses ibadah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini saya dulu pernah, kayaknya Pak Ponco itu kenal orangnya, karena kita dulu kenal itu masih di tahun-tahun bersama dulu itu. Ada yang tidak percaya terkait masalah rezeki haram sama rezeki halal itu, ada yang tidak percaya. Masa sih Ustaz? Wong ya ini sama-sama 100.000. Mana tanda halal haramnya? Wah, saya ini bingung sebagai Ustaz. Zaman semono cek cilik mana? Iki jawabnya piye ya. Ini proyek saya dari proyek-proyek haram, karena memang saya isinya suap dan sebagainya. Yang ini dari halal karena memang saya bekerja. Ketika sudah saya campur gabung seperti ini, coba Ustadz bisa bedakan enggak? Waduh, lagu ya aku piye beda gini. Enggak bisa dibedakan dengan cara seperti itu. Terus gimana? Apa efeknya Ustaz? Qadarullah itu saya karena kebingungan ya, sering-sering ketemu sama jamaah asing minal ngelesin seperti itu, agak bingung, maka kadang-kadang nemu jawaban yang ngasal saja, tapi ternyata beneri. Saya bilang gini, ya sudah bedakan aja Pak. Itu kan jenengan kontraktoran toh, dapat yang haram ya gampang, dapat yang halal ya bisa. Coba bedakan aja sekalian. Yang halal kasih kantong kanan, yang haram kasih kantong kiri. Lah engko nek tak campur ya padha wae to Ustaz.
jangan gitu, jangan dicampur gitu. Caranya yang kanan ya, yang halal kasihkan salah satu anak jenengan, yang haram kasihkan salah satu anak jenengan. Tapi dibedakan. Selama ini kita tidak tahu efeknya apa, itu kan karena tidak secara sengaja membedakan. Coba secara sengaja dibedakan. Ya, aku dewe yo ngerti kok hasilnya piye. Tapi yang pasti kalau secara teori, segala sesuatu yang tercerabut dari inti namanya ampas. Kalau ampas dikonsumsi jadi apa tadi? Penyakit. Nah, kalau penyakit-penyakit dohir banyak dokter, tapi coba penyakit-penyakit akhlak. Nek sanak mungsuhi wong tua coba kaya apa rasane. Wah, masa ya silahkan saja. Nah, ya sudah, saya tak trial 2 tahun ini ya, coba. Trial 2 tahun. Nanti khusus Pak Panco tak ceritani sapa wong itu baru terus. Ini guyonan tapi tenanan. Masyaallah. Bener Pak? Kanan. Karena saya sudah juga izin ya, sudah izin sama yang bersangkutan, yang penting tidak nyebut nama. Jadi boleh diceritakan buat dakwah. Dan ini beliau pun sudah membolehkan. Yang kanan sama yang kiri. Yang kanan yang baik, halal, yang kiri yang haram. Ceritanya yang kiri itu dia, wah, nek tak kasihkan adik itu, kasihan dia masih kecil. Sing haram tak kasihkan kakak coba. Jadi ya deg-degan, nek ditantang seperti itu deg-degan. Kalau masih nyampur kan tidak ada yang kerasa. Kalau nyampur tidak ada yang kerasa. Yang haram kasihkan kakak, yang halal tak kasihkan adik. Bukan ono-ono. Jadi sebenarnya ada, iman itu ada. Getaran kekhawatiran, oh sosong ini sebenarnya itu ya iman. Tapi karena ngeyel lebih mana? Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi janjinya eksperimen berapa tahun tadi? 2 tahun. Allahu Rabbi. Belum 2 tahun. Baru di sekitar antara 4 bulan menuju 6 bulan. Kalau tidak salah sekitar segitu itu. Satu ketika malam-malam ya. Gedor-gedor pintu itu rumah si bapak tadi itu. Duar. Kalau tidak salah ceritanya begini. Kayaknya lebih dari ini tapi ini saya simpel saja. Gedor. Anakmu nanti sing gedor-gedor ternyata Pak Dini, kakaknya si bapak tadi itu. Ya nang omah toh, di rumah itu. Di rumah di mana? Di rumah sini toh. Nang ndi? Ya nang kamar, coba delok. Bareng didelok tuh anake wis ra ono. Ternyata, lah terus nanti ki, delok ijazah nanti, dicek, ternyata ya dia punya jendela khusus untuk keluar. Jenengan omahe wong sugih kan ya banyak cara lah untuk keluar. Kowe ngerti? Kamu tahu dah, anakmu ini malam ini sudah mau dimasak. Dia baru saja mabuk-mabukan, hampir saja mendolimi seorang wanita, konangan masyarakat ini mau dimasak. Kau cepat ke sana, telepon polisi atau kau ini habis anakmu nanti. Langsung melayu, lurus set. Ini si kakak. Padahal atapnya sama, rumah sama. Sekolah di tempat yang sama. Bapaknya sama, ibunya sama. Cuman uang jajannya saja yang dibikin beda. Ngefeki semini. Maka tidak mungkin kalau ada rezeki haram itu tidak mengantarkan kepada kemaksiatan berikutnya, itu tidak mungkin. Sementara yang adik itu sampai dia sendiri cerita, sing adik tahu Ustaz, tak tes loh, Dik, nanti papa sama mama mau pergi jalan-jalan ke mall lah, beli-beli apa. Si adik lu bisa bilang gini, tidak mau gak apa-apa ya Pak, tidak mau Lah kenapa? Nanti sore kan ada privat ngaji. Ngajemi wong tua. Sing kakak, masya Allah, ternyata dikira itu baru saja, itu kasus itu baru saja. Ternyata sejak awal 4 bulan yang lalu itu dia sudah mulai oleng, mau ngerakunangan. Ya Allah, akhirnya dia angkat tangan saat aku surawani mana. Orang usah 2 tahun, tidak usah 2 tahun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka kita kembalikan lagi di sini ya. Wa haqiqatur rizq. Hakikatnya rezeki adalah makana mahu ma'al indifa bi muhya'an lahu. Segala sesuatu yang termanfaatkan menuju pada pemberi rezeki. Ya ini siapa? Allah. Jadi kalau saya tadi bilang janjinya itu
kalau sampean punya rezeki itu soal menghitung atau soal memanfaatkan yang disebut rezeki? Memanfaatkan. Ya, manfaatkan. So, rumah juga soal punya banyak rumah atau soal memanfaatkan rumah? Memanfaatkan. Nah, di sini ditambahi memanfaatkan untuk kebaikan atau memanfaatkan untuk menuju Allah. Nah, saya rasa mulai jelas. Wahwa. Nah, itu poin pertama ya Pak terkait definisi rezeki. Dari situlah maka ayo bareng-bareng sejak kita mulai kenal Ar-Razzaq, maka proses mencari rezeki itu adalah sebagaimana substansi kita diciptakan, yakni menjadi proses ibadah. Menggunakan rezeki pun sebagaimana substansi kita diciptakan sebagai manusia untuk apa? Ibadah. Lah ibadah itu kan ada dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah, ibadah langsung maupun ibadah tidak langsung. Masih ingat ya ngaji kita di zaman dulu itu, Mas, agak awal-awal kita ngaji. Kita ini hidup di dunia paling pol berapa tahun Pak? Wong zaman saiki 80, ya 90 masih ada lah ya. Nek 100 nyaris jarang lah ya. Apa ada yang pengen 200 tahun? 200 tahun ki meh ngopo gitu ya. Angger ketemu wong sedadi putune. Nah, ya kurang lebih 80 90 tahun. Kalau hidup di akhirat berapa tahun? Hidup di akhirat hitungan tahun loh. Kalau tadi kan 80 90 tahun. Kalau akhirat hitungan tahun berapa? Miliar, triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun. Saya sampai besok bilang tahun dan sebelum cukup. Ya. Maka alangkah ruginya orang yang saking pengennya dapat duit sampai substansi ibadah nggak dapat. Alangkah ruginya orang yang saking pengennya cepat sugih sampai dadi dosa. Dia untuk mendapatkan sesuatu yang sangat sebentar, kemudian dia mengorbankan yang triliun miliar triliun tahun itu. Ini kok rasanya kok jadi minal doplongin. Nah, jadi itulah maka kemudian di sini disebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah adalah maha meluaskan rezeki dan membatasi rezeki. Kenapa? Kalau rezeki itu kebijakannya di tangan makhluk itu mesti kacau. Rezeki kebijakannya di tangan apa? Makhluk mesti kacau. Logika simpelnya begini. Misalkan ini di depan Masjid Al-A'raf silahkan orang seluruh Tembalang, Banyumane maupun Anda berada di tempat manapun yang berada di Semarang terutama, silahkan kalau mau ngambil uang ada, emas batangan juga ada, beras juga ada, silahkan sesuai kemauan masing-masing. Bisa dibilang sak senenge dewi-dewi, silahkan ngambil. Saya tanya Pak, di gerbang sana kira-kira ada tidak orang yang bertumbangan semaput? Banyak. Kenapa? Karena manusia itu yang dia tahu maunya, bukan kemampuannya, bukan kapasitasnya. Orang jarang tahu kapasitas diri sendiri. Taunya dia, aku pengennya sing okeh, sing komplit, sing gede-gede. Padahal dia tidak mengukur kapasitas kemampuannya. Lalu siapakah yang paling tahu tentang kapasitas kemampuan setiap hambanya siapa? Yang menciptakan manusia. Yakni siapa? Allah. Bayangkan, andaikan rezeki itu sing mengatur kebijakan adalah makhluk itu sendiri, maka mesti kacau. Kacau orang karo-karuan. Mau ngambil emas silahkan,
bagor-bagoran nang ini masih jiko dewi tekan ngarep wis dugo kelimpangan. Karena dia tidak bisa mengukur kapasitas masing-masing. Nah, satu-satunya yang lebih tahu dibanding diri kita, melebihi diri kita tentang diri kita sendiri adalah yang menciptakan kita. Siapa itu? Allah. Kapasitas ini terutama kapasitas dalam takaran ibadah. Nah, maka kalau orang dikasihi sama Allah, disayangi sama Allah, maka rezekinya itu pasti diseimbangkan dengan tingkat keimanannya. Nek dikasih lebih kok jadi bahaya, Allah tidak kasih lebih. Buktinya apa? Jajal. Biyen kae kan awal kali kenal masjid kan bangkrut nih. Terus kemudian sekarang dibikin jaya sak jaya-jaya nih. Dibikin rezeki wah sak pol-polan. Cara cah nom iki bukan anak bapak sampean, tapi misalkan sampean anak Donald Trump. Kira-kira jam semini lagi ngaji apa lagi apa? Nah, iya. Maka setiap orang yang disayangi oleh Allah, ya, diberi rahmat oleh Allah, akan diberi rezeki sesuai kapasitas imannya. Lebih dari itu, ini iman di sini. Rezekinya kok di atas ini nih. Nah, yang bagian sini ini pasti jadi madharat, ini pasti jadi masalah ini. Oleh karena itu yang paling ideal kalau mau nambah rezeki, tambah kapasitas iman. Insya Allah nanti datangnya rezeki bukan memberi madharat, tapi benar-benar akan manfaat. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Baik. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ternyata keterangan di sini belum selesai. Di sini disebutkan bahwa terutama kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas yang paling dapat menyelamatkan akhirat. Yang paling dapat menyelamatkan akhirat. Saya enggak kepikir, enggak habis pikir maksudnya. Kaya ngopo nek dikai rezeki yang sangat berlebih, terus kemudian kesehatan, terus kemudian wah segalanya di los karo Gusti Allah, maka akhiratnya terus piye nanti? Kita dikasih proyek besar-besar, misalkan panjenengan dikasih miliatan, tapi dilalah tilpunane pas sholat itu aja muni sholatnya nggo dhisik jelas, betul nggak? Padahal sholat ini adalah yang untuk kenang-kenangan kita di akhirat berapa tahun tadi? Miliar selamanya. Kita akan korbankan hanya karena rupiah yang hari ini. Dari situlah wis nek digawe simpel wis pokoke sing semene iki wis pas karo Gusti Allah, muga-muga manfaat untuk akhirat yang tadi itu berarti 6 tahun. Amin Allahumma amin. Bon. Nah, ada kisah di sini Bapak Ibu rahimakumullah. Qila li ba'dhim, sebagian ulama itu ditanya. Ini pemikiran atau dunia para kekasih Allah. Min aina ya'kul ya fulan? Dari mana kamu makan wahai fulan? Jawabnya langsung minallah. Dari Allah. Lah apakah kalau kamu tidak bekerja terus bagaimana? Dia bilang, kalau aku kerja itu bukan mencari rezeki, aku kerja adalah mencari keridhaan Allah. Ini dialog agak panjang. Terus berarti apa yang kamu lakukan yang keseharianku aku lakukan adalah apa yang Allah senangi. Nah, ini roto angel lagi jawabannya. Dewi kan yo keseharian hari ya apa yang diri kita senangi. Akhirnya itu repot ini. Kaputen katunan. Lama kharaja, lah ini ada seorang, saya pernah ceritakan di sini ada. Lama kharaja Hatim ila safar, ketika seorang bernama Syekh Hatim Al-A'sam, dia itu mau bepergian. Dia bilang sama istrinya, saya mau bepergian. Di sini disebutkan pergi untuk haji. Saya mau pergi haji, saya mau pergi haji, cara wong saiki. Kata sang istri, lah ini kau tinggalkan apa untukku? Aku tinggalkan sekian-sekian dan sekaligus pemberi rezeki.
Jenenge wong wedok itu kadang-kadang nek dong pas dikai duit tapi karo kei nasihat nek duwite sithik kan mlebune angel. Nah, itu mlebune angel. Nek kei duit oke, terus kemudian dikasih nasihat, masuknya mudah atau sulit? Sing mudah duitnya tok. Nah, ya di sini singkat cerita, lah jauh hari sebelum itu Hatim Al-Asam itu sudah sering bilang begini kepada putra-putrinya. Nah, saya tak tanya sama Batinah, mengedukasi tentang rezeki kepada putra-putri sama tentang istri itu mudah yang mana? Kepada anak. Sepakat. Hatim Al-Asam sering berkata kepada anaknya demikian, ya auladi wa anak-anakku, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Anaknya tuh jawab serempak, Allah. Wa man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Wa ma khalaqa ma fiha, ma fihima, siapa yang menciptakan seluruh isi bumi langit seisinya? Allah. Siapa yang memberi rezeki untuk seluruh bumi langit seisinya? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Ini anaknya itu koyo nggawe apa ya? Apel pagi lah ceritanya. Ikrar pagi atau wiridan pagi digitukan sama Hatim Al-Asam anak-anaknya. Nah, mungkin biunge atau istrinya itu lagi repot masak tapi itu repot yang rumah. Singkat cerita, Hatim Al-Asam kemudian dia bilang pun sama kepada istrinya pada saat dia mau pergi haji, tapi istrinya diam. Ya sudahlah, wis wajar lah. Berangkat. Begitu berangkat di rumah, benar karena tadi itu diberikan bekal yang akan habis setelah 3 hari. Setelah 3 hari itu sang istri bilang begini sama anak-anaknya, itu loh ayahmu tuh loh pergi jauh haji, nggak ninggalin apa-apa, nggak ninggalin rezeki. Anaknya bilang begini, Bu, man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi? Ya Gusti Allah. Siapa yang menciptakan langit? Ya Gusti Allah. Siapa yang menciptakan memberi rezeki seluruh isi bumi langit seisinya? Allah. Nah, siapa pemberi rezeki? Allah. Siapa yang pergi? Ayah. Ayah pemberi atau penerima? Ayah itu yang penerima. Pemberinya pergi atau tidak? Tidak lah ngono. Bingung ibu jangan. Jadi yang pergi itu siapa? Ayah. Ayah itu statusnya pemberi rezeki atau penerima rezeki? Penerima. Lah nek pemberi rezeki yakni Allah, pergi atau tidak? Tidak pernah gitu aja ibu, tidak tahu. Kurang lebih seperti itu tadi barai karo anak cilik. Yo nek cara zaman. Yo. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata keyakinan itu penting. Orang meyakini saja sudah langsung ajaib. Orang iman itu menjadi obat, menjadi keajaiban dalam kehidupan. Saya sudah berulang kali mengilustrasikan, tidak bosan-bosannya. Ilustrasi yang paling gampang orang yakin itu ajaib adalah dulu pas kita masih SD. Ya, ini contoh dolanan lah. Pas masih SD ada temen saat kita di lapangan main layangan, terus ada salah satu teman kebelet, ya teman yang lain nyuruh untuk bawa apa? Batu, ditaruh di mana? Kantong. Jangan masih menangi Pak seperti itu. Menangi. Dengan menaruh batu di kantong itu berubah semuanya, kan? Tadinya sudah muntup-muntup tiba-tiba hilang. Maka batu adalah salah diyakini. Itu pun memberi pengaruh, psikologisnya berubah, anatomi tubuh yang tadinya sudah segarek muntup kurang sidik kan, ya, gara-gara keyakinan. Padahal itu yakin pada sesuatu yang salah, yakni batu. Nah, terus apalagi kalau kita ini meyakini pada hal yang benar, pencipta batu, pencipta bumi langit seisinya, maka pasti ajaib, pasti ajaib. Setelah anak yang guyoni ibu maka datanglah tamu minal mulki dari utusan raja, tamu ke rumahnya Hatim Al-Asam. Tamu itu kemudian duduk. Setelah duduk tanya sama beliau, Pak Hatim kemana?
baru berangkat haji kemarin 3 hari yang lalu, kata anak-anaknya. Oh ya sudah. Disuguhi minum sama anak-anaknya itu. Mungkin istrinya lagi di dalam atau gimana. Ditanyalah itu anak-anaknya Hatim, ini air dari mana? Bukankah hari ini itu sulit air? Kami itu di kerajaan nyari seluruh sumur itu mati sejak 3 hari. Ya di sumur kami sendiri, kata anak-anaknya. Banyak. Dilihat, wah ini banyak ini. Ya sudah gini aja wis. Mulai hari ini kerajaan bila membutuhkan air, ya, kami ambil dari sini, nanti kami bayar setiap pengambilan setiap harinya. Berarti benar. Ayah yang pergi haji, yang pergi itu pemberi atau penerima? Penerima rezeki, udah biarkan aja. Ayah kan nek pemberi rezeki masih enggak? Masih. Nek wingi cuman lewat ayah, sekarang bisa lewat kerajaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan bahwa ditegaskan Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Maka dari situ, ini penutup terakhir ada kan? Nah, ini yang mau saya lanjutkan kemarin itu. Kemarin kan ada PR toh. Jangan lupa enggak PR saya. Nah, ini mau saya lanjutkan sekarang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin kan itu kita sering terjadi slack antara proses tawakal sama proses ikhtiar. Umumnya orang kerja sing tenanan dhisik, lakukan yang maksimal dan sebagainya. Nanti seperti apapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Umumnya orang begitu. Jadi di waktu yang berbeda, ikhtiar sing tenanan bareng ngono tawakal. Nek versi kitab ini adalah ikhtiar sama tawakal di waktu yang bersamaan. Innal insana, sesungguhnya manusia itu yang qasimu ala qismani, manusia itu terbagi menjadi 2. Manusia dalam lintas zahir dan manusia dalam lintas hati. Zahir ketemunya adalah sama makhluk, hati itu ketemunya sama Allah. Maka silahkan berangkat ke kantor, silahkan ketemu klien, silahkan ketemu pelanggan, silahkan ketemu pembeli, hanya secara zahir, hanya secara apa? Tapi fil qalbi, di dalam hati, silahkan kau bertemu Allah. Maksudnya adalah kau yakini bahwa yang mengatur rezeki itu siapa? Allah. Sehingga dengan itu umpamanya ono cancelan rapati loro ati. Alhamdulillah. Jadi sejak awal sudah kita bersamai. Kalau hati ini nggak usah ikut campur terhadap urusan-urusan dohir. Kalau urusan dohir silahkan, yang ada masalah ya silahkan ngadep ke hakim dan sebagainya. Tapi hati biarkan terus bersama Ar-Razzaq, yakni Allah pemberi rezeki. Setidaknya hari ini saya tanya sama panjenengan semuanya, menghadapi masalah dalam kondisi hati sudah tertata bahwa keputusan itu di tangan Allah, pemberi rezeki itu Allah, tidak akan kemana kalau memang Allah mau ngasih rezeki. Dalam kondisi hati tertata dan menghadapi masalah dalam kondisi hati yang masih kemerungsung, saya tanya, sama atau beda? Beda jauh. Maka Allah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rezeki. Yang selain Allah sifatnya hanya lantaran, tidak lewat ini ya lewat itu, tidak lewat itu ya lewat ini. Maka jangan taruh keputusan rezeki pada makhluk. Wa inna rizqa qad yakunu min haitsu la yahtasib. Waktunya habis. Umumnya rezeki itu datang adalah min haitsu la yahtasib. Kenapa? Biar manusia tidak rumangsa nglakoni. Manusia tidak ngrumangsa sing menjalankan rezeki atau mengatur rezeki. Umumnya rezeki itu, termasuk rezeki itu kan pasangan ya. Saya tak tanya sama panjenengan, apa panjenengan itu termasuk orang yang sudah merencanakan sejak kecil itu yang sekarang jadi istri itu adalah rencana sendiri? Enggak kan? Semua dalam pengaturan siapa? Allah. Bahkan ikhtiari Dewi Rono itu iki. Itu hal biasa. Itulah agar kita mengembalikan bahwa sebenar-benarnya pengatur rezeki adalah siapa? Allahur Razzaq.
Jadi yang paling penutup di sini, siapa itu Allah Ar-Razzaq? Allah Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi rezeki lewat jalan yang Allah kehendaki. Berupa apa? Sesuai yang Allah kehendaki. Di mana? Sesuai yang Allah kehendaki. Jumlahnya sesuai Allah yang kehendaki. Waktunya sesuai Allah yang kehendaki. Tugas kita adalah ikhtiar, bersamaan hal itu adalah tawakal kepada Ar-Razzaq. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Besok setelah Ar-Razzaq apa? Al-Qahhar, Al-Fattah, Ar-Razzaq, terus Al-Fattah. Bukan Al-Fattah. Ya, Al-Fattah insyaallah. Apa itu Al-Fattah? yakni Allah Maha membuka. Membuka apa? Apa saja yang dibuka oleh Allah, insyaallah kita akan bahas besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.